bersyukur dilibatkan di situ sebagai tim 9 ya, untuk merumuskan Undang-Undang 23 tahun 97 yang pada akhirnya dinomerin Undang-Undang nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Boleh dibilang itu satu pencapaian, dan saya mempersepsikan di situ saya mewakili lembaga karena yang mendukung saya adalah lembaga ICEL ya. ICEL adalah salah satu lembaga yang menurut saya unik yang ada di Indonesia. Banyak lembaga-lembaga advokasi yang ada di Indonesia itu mirip-mirip, tapi ICEL punya keunikan karena melahirkan usulan-usulan konkret untuk pemerintah. Ya kan civil society pemerintah ya banyak mengalami tantangan. Jadi tapi ICEL sudah berperan ya sebagaimana layaknya civil society. Tapi satu hal yang saya juga lihat dan mudah-mudahan ini terus ada sampai sekarang adalah juga integritinya. Saya nyaris atau hampir tidak pernah mendengar ada yang meragukan integritinya teman-teman di ICEL itu. Dan terus terang agak susah untuk mencari padanannya, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini benar-benar sebagai sebuah keluarga di tempat di mana kita sharing ideas gitu ya. Kadang-kadang berbeda pendapat, tapi itu bukan masalah gitu, karena di ICEL kita sama-sama punya visi yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang sehat. Ketika saya ditanyakan mengenai apa advokasi yang paling berkesan selama berada di ICEL, terus terang agak sulit buat saya untuk menyebutkannya. Kenapa? Karena hampir semua advokasi ICEL menyentuh hal-hal yang paling mendasar, yaitu masalah keadilan. Keadilan bagi manusia dan juga keadilan bagi lingkungan. Advokasi ICEL yang paling berkesan dan menurut saya paling berhasil di Indonesia itu adalah satu, kita melakukan advokasi undang-undang lingkungan hidup.
Saya pikir itu adalah tidak bisa lagi ada yang mengalahkan gitu. Karena betul-betul AISEL itu ikut terlibat secara langsung dalam pembuatan landasan yang paling penting tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama sih mungkin bagaimana keterlibatan AISEL yang diwakili oleh saya waktu itu, karena saya bukan sebagai person Mas Ahmad Santosa, tetapi saya sebagai AISEL itu di dalam merumuskan sebagai tim 9 Undang-Undang 23 tahun 97. Di situ saya terlibat, terutama keterlibatan saya di dalam merumuskan bersama-sama dengan tim lainnya tentang peran serta masyarakat, tentang gugatan perwakilan kelompok, class action, tentang yang disebut dengan alternative dispute resolution, penyelesaian sengketa alternatif ya, atau pilihan penyelesaian sengketa ya. Itu saya ikut merumuskan pasal-pasal tersebut di situ. Di antaranya itu mendorong Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena ini salah satu prasyarat penting ya bagi perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya untuk tata kelolanya. Saya paling berkesan adalah ketika AISEL itu memberikan masukan dan membuat, sebetulnya bukan memberi masukan, draft peraturan pemerintah tentang lembaga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Itu salah satu hasil dari AISEL yang luar biasa. Kemudian juga di lingkungan peradilan juga kebijakan sertifikasi hakim lingkungan hidup. AISEL juga terlibat dalam membuat berbagai SKKMA yang mendukung program sertifikasi itu. Antara lain SK tentang pedoman pengelolaan mengadili perkara lingkungan hidup, penomoran, dan termasuk dalam penyusunan kurikulum pelatihan sertifikasi lingkungan. Waktu itu ada kasus namanya kasus Sungai Siak di IKPP itu sampai menurunkan sekelas Bang Adnan Nasution juga ikut sebagai tim negosiasi bersama dengan teman-teman Walhi dan AISEL, dan kita berhadapan dengan satu advokat besar yang dipakai oleh perusahaan Indakiat waktu itu, yang ternyata dia baru baca undang-undang lingkungan. Nah ini sangat luar biasa dinamikanya waktu itu. Jadi kita baca sangat serius, tapi mereka kan dibayar jam-jaman ya. Jadi mereka bilang jam pertama itu pokoknya ya pokoknya begitu habis jam kerjanya ya dia langsung ngomong jam kontrak saya habis. Gitu. Nah ini memang padahal kita sangat serius mempersiapkan itu, sampai orang-orang yang tahu, warga pun sampai heran. Pengacaranya perusahaan kok cuma begitu, padahal pengacaranya warga luar biasa persiapannya, sampai yang turun pun luar biasa itu. Kasus pertama yang saya tanganin di AISEL tahun 2001 itu kasus gugatan CSO kepada Menteri Pertanian dalam kasus pengembangan kapas transgenik di Sulawesi Selatan. Itu pertama kali saya masuk AISEL, kemudian disodori untuk menangani kasus tersebut. Ini sangat menarik waktu itu dan sangat berkesan. Kenapa? Satu, di situ betapa terasa kolaborasi antar NGO yang sangat kuat ya. Selain itu yang membuat saya berkesan berikutnya adalah betapa dukungan dari kawan-kawan CSO yang terlibat dalam kasus ini sangat maksimal gitu. Banyak yang menurut saya membanggakan dan berkesan. Tapi yang paling saya ingat ya yang paling baru soal advokasi untuk RUU Cipta Kerja waktu itu ya, sebelum disahkan. Dan kemudian ketika sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman AISEL bekerja dengan begitu cepat, membuat satu kajian kritis, dan seingat saya cuma 1-2 malam sudah kalian sebarkan, kemudian dia menjadi rujukan bagi banyak teman.
Jadi menurut saya itu kerja luar biasa. Semangat yang seru, yang menyenangkan. Saya kira yang paling menyenangkan adalah pada saat itu ICL itu menjadi satu tongkrongan para dosen hukum lingkungan, praktisi hukum lingkungan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM. Sering kumpul di situ gitu di ICL. Dan itu satu hal yang membahagiakan buat saya. Rasanya sih yang paling berkesan kalau kita udah ngobrol panjang lebar, saling belajar di kantor ya, di Dempo. Jadi nanti kita pesan makanan sama-sama dan suasananya sangat akrab antara para seniors, maaf ya kami disebutnya seniors, dengan kawan-kawan aktivis saat ini gitu ya. Jadi saya melihat ada satu keakraban yang baik. Yang kedua juga kesan yang tak terlupakan, sharing pengetahuan di antara semua. Kita berbagi, tapi event yang nggak terlupakan ya biasanya adalah ngobrol-ngobrol yang sangat bermakna tapi santai di kantor. Dan hal kedua yang juga penting yang saya pelajari dari budaya organisasi di ICL itu adalah affirmative policy ya, untuk mengedepankan perempuan begitu. Jadi sampai saat ini pun ya staf di ICL itu banyak yang perempuan, zaman saya juga banyak yang perempuan. Dan saya waktu punya anak, waktu itu saya punya ruang sendiri gitu ya, khusus untuk bisa menyusui. Padahal waktu itu ide tentang ruang menyusui belum ada begitu ya. Bahkan saya bisa bawa anak ke kantor dan saya diberi kesempatan untuk juga bekerja lebih sedikit begitu. Jadi buat saya itu sebuah hal yang sangat penting ya, memberi ruang yang lebih bagi perempuan untuk juga bisa berkarya. Kalau dengan para senior ICL saya sangat terkesan. Dulu ada istilah begini, kalau belum diminta bekerja sampai tidak tidur 2 hari 2 malam oleh Bapak Mas Ahmad Santosa, itu artinya masih belum menjadi ICL. Tapi saya kira dengan kemajuan manajemen dan penataan kerja di ICL, hal-hal semacam itu bisa diminimalisir, karena bagaimana juga nggak sehat kalau terlalu sering model-model kerja semacam itu. Saya ucapkan selamat ulang tahun Indonesian Center for Environmental Law ke-28. Semoga ICL tetap produktif dan ICL tetap memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih peka, dan Indonesia yang lebih berpihak pada kelestarian dan dukung ekosistem dan kesejahteraan serta keadilan masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan. Selamat sekali lagi. Sekarang sebagai hakim aku, ya, saya mengucapkan selamat kepada ICL yang telah 20 tahun lebih berkiprah ikut membangun hukum lingkungan, ikut menegakkan hukum lingkungan dengan segala tantangan yang berat. Jadi selama ulang tahun ke depan semoga ya tentu mempertahankan stamina-nya untuk tetap berperan ya dalam mengembangkan dan menegakkan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga cita-cita pembangunan berkelanjutan, kehidupan yang sehat ya, sesuai dengan prinsip berkelanjutan di Indonesia terwujud. Terus semangat, terus bekerja untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia, tapi yang lebih penting berkontribusi bagi penyelamatan lingkungan hidup kita, dan yang juga lebih penting lagi adalah bagaimana kerja-kerja kita ikut mensejahterakan rakyat, terutama mereka yang sudah menjadi korban selama ini. Dan pesan harapan saya, kawan-kawan tetap semangat bekerja, semangat terus belajar, dan dapat bekerja dengan gembira. Dan tentunya semua sehat. Terima kasih. Selamat ulang tahun ICL yang ke-28. Semoga ICL tetap eksis menjadi barometer hukum lingkungan Indonesia, bahkan hukum lingkungan di Asia dan Pasifik. Semoga saja
dengan bertambahnya umur yang ke-28. Kiprah Aisel di kancah nasional dan global makin terlihat artinya. Demi negeri, demi kemanusiaan, demi alam yang menghidupi kita. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Indonesian Center for Environmental Law, salah satu lembaga yang saya banggakan, yang berumur menginjak 28 tahun. Tidak terasa memang, karena saya mengikuti Aisel itu sejak dari 0 tahun dan sekarang sudah berumur 28 tahun. Harapan saya terhadap Aisel tentu saja harus berkontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Menurut saya tidak ada lembaga lain selain Aisel yang mendevelop atau mengembangkan hukum lingkungan yang ada. Dan ide-ide baru, masukan-masukan terhadap pemerintah sangatlah ditunggu. Selamat ulang tahun Aisel yang ke-28. Menurut saya, Aisel berada dalam situasi eksternal yang tidak mudah untuk dihadapi. Dan itu karena juga ada kecenderungan situasi politik yang makin tertutup, ruang gerak bagi masyarakat sipil juga makin menyempit. Saya berharap dengan pengalaman yang ada dan dimiliki oleh Aisel, artinya pengalaman untuk menghadapi situasi seperti sekarang saya kira sudah cukup bagi Aisel untuk tetap bisa eksis, dan justru ini jadi peluang yang lebih besar lagi untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, di mana semua pihak lebih mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan rakyat yang sejahtera. Jadi teman-teman di Aisel saya kira udah perlu sekali ya untuk makin masuk belajar mengenai bagaimana penerapan sustainability principles, terms and conditions di berbagai sektor industri dan dunia usaha lainnya. Perlu juga bangun program-program yang inklusif ya. Kita udah nggak bisa sendirian, kita harus bekerja sama dengan para ahli dari berbagai sektor. Udah nggak bisa lagi kita bergerak di dalam silonya kita, jadi memang harus reach out ya, kerjasama, kolaborasi dengan banyak sektor ahli-ahli. Selamat kepada Aisel di ulang tahun yang ke-28 kita di masa pandemi. Mudah-mudahan itu akan membawa hikmah lebih besar bagi kita bersama, menjadi momen bersama untuk melakukan refleksi diri, muhasabah diri tentang apa dan bagaimana serta sedang di mana kita sekarang. Selamat ulang tahun untuk Aisel yang ke-28 tahun. Pesan saya ya untuk Aisel yang sekarang sudah berusia berulang tahun 28 tahun ya. Saya kira Aisel ini penting untuk terus berkiprah dan mewarnai pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia supaya visi dan misi Aisel untuk mendorong perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia ini semakin baik dan semakin berpihak kepada masyarakat dan juga kepada lingkungan hidup. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 Aisel. Usia ini adalah usia sangat produktif, usia emas gitu kan. Semoga Aisel tetap menjadi yang terdepan sesuai dengan tagline Aisel, Eco Justice Spearheader. Panjang umur perjuangan. Selamat ulang tahun Aisel ke-28. Saya nggak sadar nih Aisel udah 28 tahun ya, karena saya sudah bersama-sama Aisel cukup lama. Jadi selamat ulang tahun Aisel. Semoga Aisel terus menjadi lembaga yang teguh gitu ya dengan prinsip-prinsipnya dan juga terus terdepan di dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kedepan saya pikir Aisel saat ini sudah berada pada track yang
tepat menurut saya gitu ya, karena membalance antara terus memperkuat kapasitas masyarakat gitu di pressure from without ya, dan juga terus bekerja dalam ruang-ruang yang mungkin makin sempit tapi terus berupaya untuk membantu proses-proses penguatan dari dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga penegak hukum lain. Jadi mudah-mudahan ICEL bisa terus teguh dan juga terus memperkuat gitu ya keilmuan di dalam pengembangan advokasi ke depan. Oleh karena itu saya berharap kepada ICEL tidak saja sebagai organisasi tapi juga sebagai sebuah keluarga besar agar tetap konsisten untuk memperjuangkan visi dan misinya dan terus menginspirasi baik bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang. Sekali lagi selamat ulang tahun ICEL. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-28 ICEL. Ya, selamat ulang tahun ICEL yang ke-28. Semoga ICEL tetap menjadi sebuah organisasi tempat persemaian kalangan orang-orang yang sangat punya komitmen, punya minat dengan hukum lingkungan. Bahkan hemat saya tidak ada satupun akademisi disebut sebagai ahli hukum lingkungan tanpa berinteraksi dengan ICEL. Itu hemat saya sudah menjadi sebuah serius begitu bagi teman-teman akademisi begitu. Jadi hemat saya jadilah ICEL sebagai organisasi yang menjadi tumpuan bagi para pengembang hukum lingkungan, bagi para peminat hukum lingkungan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat serta penggerak hukum lingkungan yang lainnya. Dirgahayu ICEL, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkahnya bagi ICEL, memberikan kejayaan bagi ICEL, tetap ICEL yang terdepan di dalam mengembangkan hukum lingkungan Indonesia. Terima kasih ICEL, selamat berjuang, selamat untuk menikmati suasana ulang tahun yang sangat aman, nyaman, bebas dari COVID, dan semuanya itu kita menjadikan kita menjadi lebih dekat dengan ICEL. Terima kasih ICEL. Saya mengucapkan selamat kepada ICEL atas semua pekerjaan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Saya berharap yang terbaik untuk Anda semua atas inisiatif penting Anda dalam melindungi lingkungan, alam dan manusia Indonesia untuk masa depan. Selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun yang ke-28 buat ICEL. Tetap semangat untuk mengawal perbaikan hukum lingkungan di Indonesia. Happy birthday to the Indonesian Center for Environmental Law. I found these photos of when we were both a lot younger. Thank you for all the great work you are doing, giving voice to the rights of communities to live in a healthy environment. It will be a privilege to continue helping you fight for environmental justice. Dirgahayu ke-28 untuk ICEL, terus jaya dan produktif dalam mengawal dan mendorong pembaruan hukum lingkungan di Indonesia. Maju terus untuk rekan-rekan ICEL. Selamat ulang tahun untuk ICEL yang ke-28. Ini umur yang cukup matang sebagai pemuda nih ya. Semoga dengan umur yang semakin bertambah ini ICEL mampu tetap menjadi motor bagi gerakan perlindungan lingkungan di Indonesia, menjadi tempat belajar bagi banyak orang, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, selalu konsisten dalam perjuangannya. Dan semoga dengan umur yang bertambah ini tetap sukses dan semakin bermanfaat bagi kita, bagi banyak orang, terutama dalam konteks lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-28 ICEL. Selamat ya ICEL. Wah, 28 tahun memang patut dirayakan, sangat patut dirayakan. Selamat. Asia Foundation tuh senang sekali, bangga sekali bahwa kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan ICEL bahkan dari akhir tahun 90-an. Dan sampai saat ini kita banyak bersama-sama mengerjakan berbagai hal yang mudah-mudahan punya arti dan punya manfaat bagi negeri kita yang kita cintai ini. Selamat sekali lagi dan semoga kita diberi kesempatan untuk merayakan
ulang tahun ICEL yang selanjutnya. Selamat ulang tahun yang ke-28 untuk ICEL. Selamat ulang tahun ICEL. Semoga terus membawa warna lingkungan pada hukum Indonesia. Pro Natura. Nama saya Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada ICEL yang ke-28. Semoga senantiasa sukses memajukan hukum lingkungan di Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Indonesian Center for Environmental ICEL. Bagi sebuah organisasi, memasuki usia yang 28 tahun adalah cermin keberhasilan organisasi di dalam menjalankan visi dan misi sehingga diterima dengan baik oleh para stakeholders-nya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Nurdin Sadat, praktisi hukum, mengucapkan selamat ulang tahun ICEL yang ke-28. Semoga ICEL ke depan tetap konsisten dan semakin memberikan kontribusi bagi pemberantasan hukum yang adil dan berwawasan lingkungan. Dengan bisa mengabstraksikan tantangan-tantangan ke depan, melakukan advokasi, membuat inovasi-inovasi dan terobosan kebijakan demi terciptanya lingkungan yang lestari bagi generasi kita ke depan. ICEL, hukum yang adil dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Hanif mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 untuk Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. ICEL itu lembaga yang inovatif dan leading dalam pengembangan hukum lingkungan di Indonesia. Dirgahayu ICEL yang ke-28 tahun. Sudah 28 tahun juga ICEL menjadi Eco Justice Spearheader, ujung tombak dari keadilan lingkungan, dan tetap menjadi Eco Justice Spearheader sampai 1000 tahun ke depan, dan tetap bersama Indonesia untuk menegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Selamat ulang tahun ICEL. Selamat ulang tahun ICEL, selamat ulang tahun yang ke-28. Sampai pada titik ini, 28 tahun adalah pencapaian dan keberkahan yang luar biasa. Buat saya, ICEL adalah rumah sekaligus sekolah. Selamat ulang tahun, berkah selalu di setiap langkah. Selamat ulang tahun ICEL yang ke-28. Semoga ICEL selalu terdepan dalam membela hukum lingkungan. Selamat ulang tahun untuk keluarga besar ICEL. Saya bangga sekali melihat bahwa selama 28 tahun ICEL bisa tetap menjaga konsistensinya sebagai lembaga yang bisa menjalankan visi misinya dan efektif di Indonesia ini. Tahun ICEL yang ke-28, semoga ICEL ke depan lebih maju dan lebih baik. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ICEL telah peduli sama saya. Reformer hukum lingkungan. Memperbaharui hukum lingkungan. ICEL itu pejuang lingkungan hebat. Champions, progresif, hukum lingkungan. ICEL dalam 3 kata buatku adalah bertumbuh, berkembang, beradaptasi. Jika harus menggambarkan ICEL dalam 3 kata, ICEL adalah pelopor pembaruan hukum. Harapan bagi keadilan lingkungan. Dan ini 3 kata untuk teman-teman ICEL: smart, inovatif, dan berani untuk speak up. Pejuang. 2, pionir. 3, smart. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar ICEL, kepada seluruh sahabat, dan kepada seluruh mitra kerja ICEL. 28 tahun bukanlah waktu yang singkat. Banyak jalan terjal yang dilalui, banyak tantangan, banyak hambatan, tapi juga banyak keberhasilan dan kesuksesan yang telah dicapai. 28 tahun juga menjadi sebuah penanda bahwa organisasi ini tidak pernah jauh dari kerja-kerja mewujudkan keadilan di bumi Indonesia. Kedepannya, ICEL akan terus menjadi organisasi lingkungan yang independen, memegang teguh pondasi-pondasi integritas yang telah dibangun oleh para pendiri, yang dilanjutkan dengan baik oleh para senior. ICEL akan terus berjuang mewujudkan demokrasi yang lebih baik, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, rule of law, dan keadilan lingkungan di Indonesia.
Saya mengajak kepada seluruh keluarga besar ICEL, kepada seluruh sahabat, kepada seluruh mitra kerja, dan juga kepada mereka yang sedang memperjuangkan keadilan di Indonesia untuk bekerja bersama-sama, mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang dan juga bagi bumi Indonesia. Karena kita tinggal di bumi yang sama. Salam Pro Natura. Mewujudkan good NGO governance. Enable the sustainable environmental justice. Terus memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam. ICEL siap untuk terus mengawal tercapainya keadilan lingkungan. Berusaha mengharmonisasikan manusia dengan alam. Selalu terdepan dalam perjuangan lingkungan. Mewujudkan keadilan lingkungan hidup. Menjadi sahabat untuk melindungi lingkungan hidup Indonesia. Melindungi hak-hak atas lingkungan hidup. Fight for environmental rights today for a better tomorrow. ICEL siap bersama masyarakat memperjuangkan keadilan lingkungan. Sukses dan terus maju ICEL. ICEL siap sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keadilan lingkungan. ICEL siap untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. ICEL siap menjadi garda terdepan reformasi hukum lingkungan. ICEL siap untuk mengejar perubahan. ICEL siap untuk Indonesia yang lebih bersih. ICEL siap untuk memperjuangkan tata kelola LH dan SDA yang berkeadilan. ICEL siap untuk mewujudkan keadilan lingkungan. ICEL siap untuk mengawal pembaharuan penegakan hukum lingkungan. ICEL siap menjadi pelindung prinsip-prinsip hukum lingkungan. Selamat ulang tahun yang ke-28 ICEL.